Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat Allah lah kita masih bisa melaksanakan puasa, yang dimana sekarang kita berada di penghujung di fase kedua ini. Dan mudah-mudahan ketika kita melangkah ke fase yang ketiga, kita bisa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita di kelak akhir nanti. Seperti kita yang sadari bersama, umumnya manusia sangat sulit melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dengan serentak kita menjawab, kenapa? Karena manusia dibekali oleh hawa nafsu. Tetapi ketika manusia nafsunya di bawah kontrol manusia, maka manusia itulah yang menjadi raja. Dan ketika hawa nafsunya di atas kontrol manusia, maka itulah manusia yang diperbudak oleh hawa nafsu. Jika kita perhatikan, jika kita pahami, nikmat Allah lah sangat banyak sekali. Beribu-ribu nikmat Allah. Salah satunya yang paling besar adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada bulan puasa tahun ini, kita masih bisa merasakan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari kita bisa melakukan puasa, di malam hari kita bisa melakukan qiyamul lail dalam bentuk salat tarawih, tadarus Quran. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua karena nikmat iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak bisa merasakan nikmat iman? Berapa banyak orang yang merugi tidak bisa mendapatkan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa finnar." Ada tiga cara, ada tiga perkara yang dimana ketika kita melakukan tiga ini, maka kita akan mendapatkan halawatal iman. Apa itu halawatal iman? Halawatal iman bisa disebut nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah mencintai seseorang, mencintai apapun kecuali mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Dia tidak akan kembali melakukan kekufuran seperti dia tidak akan atau dia tidak ingin atau dia tidak suka dirinya dilemparkan ke api neraka. Tiga cara ini adalah cara untuk mendapatkan nikmatnya iman atau manisnya iman. Sahabat Qatrun Nada dimanapun Anda berada, yang menjadi pertanyaan besar untuk kita, mengapa banyak orang
ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sangat berat, atau bahkan bisa jadi kita selaku diri kita ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita merasakan sangat berat. Kenapa demikian itu? Jawabannya adalah karena hati kita sakit. Kita bisa membandingkan ketika manusia sedang sakit, apa yang ia rasa? Ketika makanan yang sangat lezat ia makan, maka yang dirasa hanyalah kepahitan, hanyalah tidak keenakan suatu makanan, padahal makanan itu sangat lezat. Sama halnya ketika diri ini sakit, ketika hati ini sakit. Ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan suatu ibadah, untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, ketika hati kita sakit, maka kita akan merasa berat karena hati kita sakit. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan dalam karangan kitabnya, dalam karangan karyanya kitab Ighasatul Lahman, ada 3 teori, ada 3 cara untuk mengobati hati yang sedang sakit. Dan 3 cara ini dipakai dalam dunia kedokteran atau dunia medis. Yang pertama adalah hifzul quwah. Apa itu hifzul quwah? Hifzul quwah adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan tubuh kita. Ketika ada seseorang yang sakit, lalu para dokter memberikan kepada sang pasien ini multivitamin, makanan yang bergizi. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitabnya, ketika orang yang sedang merasakan sakit, orang yang sedang sakit hati, maka dia harus banyak-banyak menyirami hatinya dengan ilmu. Rasulullah mengibaratkan ilmu adalah hujan dan hati adalah tanah. Ketika tanah tidak disirami oleh hujan, maka tanah itu akan menjadi gersang. Sama halnya ketika hati kita tidak disirami oleh ilmu, apa yang terjadi? Maka hati ini lama-lama akan menjadi sakit ketika hati kita tidak disirami oleh ilmu. Dan teori yang kedua ini adalah al-himayatu 'anil mu'zi, menjaga dari penyakit yang baru. Ya. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitabnya, untuk menjaga hati kita dari penyakit yang baru, kita harus menghindari dari segala penyakit, dari segala suatu cara yang menyebabkan hati kita sakit. Maka dari itu kita harus selalu menghindari segala cara yang bisa mendatangkan suatu penyakit yang baru untuk kita. Dan teori yang ketiga adalah istifragul mawadil fasadiyah. Dan yang ketiga adalah menghilangkan penyakit. Ketika pasien sedang sakit, pasti dokter akan mengasihi obat. Ketika orang mempunyai penyakit yang kadarnya lebih tinggi, maka para dokter akan memberikan sesuai penyakitnya itu. Di akhir penjelasan Imam Ibnul Qayyim bahwasannya untuk menghilangkan penyakit hati, kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Karena dengan istighfar, dengan taubat, insya Allah hati kita akan bersih. Insya Allah penyakit hati kita akan hilang dalam diri kita ini. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Mudah-mudahan di fase yang kedua ini, di penghujung fase yang kedua ini, kita dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.